Halo semuanya, selamat wayah Kio ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 74. Di awal video ini, tebasan pedangnya pun membuat Kim Jun merompat menjauh darinya. Akan tetapi, Kim Jun kembali menerjangnya sembari berkata, "Cih, dasar temperamen." Melihat pergerakan Kim Jun, si Lebanon yang sudah siap dengan pedangnya pun berteriak, "Bajingan ini, apa kau ingin beradu kekuatan denganku, ha?" Tepat setelah mengatakan itu, mereka berdua pun beradu, yang menghempaskan energi yang cukup kuat untuk menghancurkan bangunan di sekitarnya. Lalu, si Lebanon begitu percaya diri pun berkata, "Hah, siapa sangka kau akan mencoba beradu kekuatan denganku yang membuat naga tunduk. Dasar bodoh, rasakan ini. Kesombonganmu itu akan menjadi kehancuranmu." Sayangnya, tepat setelah ia mengatakan itu, malah dirinya sendiri yang tertekan oleh Kim Jun, yang tentu membuatnya semakin kesal. Bagaimana bisa ia kalah dari seorang sepertinya? Namun di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja senjata Kim Jun hancur berkeping-keping. Meskipun begitu, dengan santainya Kim Jun berkata, ya ampun, meski aku mengontrol force exertionku, ini masih saja rusak ya." Di saat yang sama, Sir Lebanon yang menjaga jarak darinya berpikir, bajingan itu lebih buruk dari naga. Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Sepertinya kita harus menunda rencana kami. Saat Sir Lebanon berpikir seperti itu, Arya dan Dream Team pun tiba di sana, di mana mereka langsung menghampiri si Robert yang terluka. "Si Robert, apa kau baik-baik saja?" Melihat kemunculan mereka, Sir Lebanon pun menyimpan kembali pedangnya sembari berkata, "Mari kita akhiri ini. Ingatlah Arya, semakin keras kepala dirimu, semakin menderita orang di sekitarmu." Tentu saja perkataannya membuat Arya merasa sedih. Meskipun begitu, Kim Jun yang melihatnya pergi dari sana bertanya, mau kemana kau?" Si Lebanon meliriknya membalas, "Apa kau yang bertempur senjata, Sembari mengeluarkan senjata barunya, Kim Jun pun tersenyum menimpali. Masa sih?" Seketika itu juga Sir Lebanon yang merasa diremehkan berbalik menegaskan, "Masih terlalu dini bagimu untuk mengalahkan pahlawan tak laisem dengan tangan kosong. Omong kosong apa yang kau..." Namun, belum sempat ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Kim Jun telah lebih dulu mengayunkan tombaknya, di mana meski ayunan tombaknya terlihat cukup lemah, kekuatan yang dihasilkannya sudah cukup untuk menghancurkan bangunan di depannya. Hingga akhirnya, anggota Dream Team pun terpaksa mencari keberadaan Sir Lebanon di antara puing-puing yang berantakan di sana. Sungguh kacau. Apa yang harus kita lakukan? Dia semakin sering menghancurkan sesuatu loh. Kita tidak akan membayar biaya kerusakan ini kan? Mendengar perkataan mereka, Kim Jun yang agak kesal pun berkata, "Sungguh deh, aku sudah mengontrol kekuatanku tahu." Itu dia, aku menemukannya. Namun, meski Kim Jun menemukan tubuh Sir Lebanon di sana, perhatiannya malah tertuju pada sebuah kristal yang mencuat keluar dari saku miliknya. Apaan tuh? Ini kan? Beberapa saat kemudian, di sisi lain Inggris, terlihat seorang pria yang tengah putus asa akan hidupnya, di mana ia sama sekali tak bisa menghadapi monster yang keluar dari gate break sana. Sudah berakhir. Elma, sebenarnya aku ingin melamarmu setelah pertempuran ini berakhir. Namun belum sempat pria itu menyelesaikan kalimatnya, ia dibuat terkejut dengan ada seorang yang menghabisi monsternya dalam sekali gerakan. Ternyata orang itu adalah Kim Jun yang datang dengan Dream Team, di mana mereka langsung bergegas mencari monster lainnya. "All clear, move." Di saat yang sama, si Robert yang telah mendapat perawatan nampaknya kebingungan dengan situasi di depan istananya, di mana ada begitu banyak monster di sana yang tengah dibongkar oleh para kenaik kerajaannya. "Oi, pindahkan itu perlahan-lahan. Hati-hati. Jika kau memindahkannya seperti itu, kulitnya akan rusak tahu."
bagian yang telah dibongkar ke sini. Saking bingungnya dengan apa yang terjadi, Sir Robert pun bertanya pada salah satu bawahannya. Tunggu, Phillips. Tunggu sebentar. Philip yang tengah membawa bagian tubuh seekor monster pun membalas. Kapten Robert, bagaimana kondisi Anda? Si Robert menimpali. Aku baik-baik saja. Tapi, apa yang kalian lakukan? Philip yang merasa aneh menuturkan. Kami membongkar mayat para monster. Dan Yang Mulia yang merintahkan hal ini. Yang Mulia merintahkan kami untuk membedah mayat para monster saat Dream Team menghabisi para monster di Britania Raya. Karena Yang Mulia membutuhkan uang secepatnya, jadi kami harus bedak cepat. Tentu saja perkataan Philip membuat si Robert terkejut bukan main, karena dirinya sungguh tak menduga akan hal itu. Kita beralih pada anggota Dream Team yang nampaknya tengah kelelahan setelah memburu para monster tanpa henti. Aku tak bisa bergerak lagi. Aku juga. Akan tetapi, tak seperti anggotanya. Kim Jun nampaknya masih baik-baik saja, di mana ia hanya mencemaskan sesuatu yang membuatnya berpikir. Dragonheart yang aku dapatkan setelah mengalahkan Lebanon. Aku mencoba menanyakannya pada Sir Huatua untuk mengolahnya. Tapi, itu membutuhkan waktu 30 jam yang setara dengan 300 miliar. Dengan pikiran seperti itu, Kim Jun pun menatap anggotanya berteriak. Lah, apa yang kalian lakukan? Jika kalian sudah selesai, cepatlah bergerak. Move. Para anggotanya yang dengan serentak menentangnya berteriak. Ini eksploitasi. Kami butuh istirahat. Istirahat. Kim Jun yang merasa kesal pun menegaskan. Diam. Kalian sadar gak sih bahwa kalian berhutang 4 triliun won pada aku? Bukannya kalian seharusnya membayar pil yang aku berikan lebih dulu itu? Tentu saja para anggotanya sama sekali tak bisa menjaga hal itu. Hingga mereka berempat hanya bisa menggertu di sana. Menyedihkan. Apa dia jadi lebih kuat setelah mendapatkan lebih banyak uang? Dasar rakus. Lihat penampilannya yang sekarang, kurasa itu benar. Kim Jun yang tengah berdebat dengan mereka pun melangkah pergi dari sana sembari berpikir. Sia, berapa banyak uang yang kami butuhkan? Aku pikir kami bisa mengumpulkannya jika kami bisa bertahan sedikit lebih lama lagi. Lalu, saat ia berpikir seperti itu, para warga yang telah diselamatkannya pun bersorak kegirangan untuknya. Itu Dream Team. Dream Team, keren. Meski hal itu membuat Dream Team kebingungan, Kim Jun yang pernah mengalami hal yang sama seperti ini sebelumnya berkata, ya, aku tidak tahu, tapi lambaikan tangan saja kalian ya. Dengan begitu, kabar para pahlawan Dream Team yang mengalahkan dan mengelola mayat monster menyebar ke seantero Britania Raya. Hingga akhirnya kabar itu pun sampai ke Irlandia Utara, tempat di mana Lady Alice berada. Hari itu, di kastil Lady Alice, 2 hunter bawahannya nampak tengah melaporkan kepadanya. Lady, apa kita hanya melihat saja? Saat ini, hunter Asia bernama Kim Jun menjadi berita hangat karena menyelesaikan seluruh diskusi dungeon di seluruh wilayah Inggris. Tapi, kita tidak bisa menghubungi Sir Louis Lebanon sejak dia pergi ke tempat itu. Jika ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak orang yang kembali mendukung Ratu. Namun, Alice setuju dengan mereka berdua. Lady Alice malah menghabisi salah satu dari mereka menggunakan skeletonnya sembari berkata, menjengkelkan. Beraninya orang Skotlandia idiot seperti kalian membicarakan omong kosong di depanku. Batriklah sukamu. Jangan khawatir, aku memang berencana membiarkan salah satu dari kalian hidup. Kau pergi dan katakan ini pada idiot lainnya. Sudah saatnya semua orang berkumpul di London. Dengan begitu, tanpa memedulikan rekan yang telah tewas di sana, pria satunya pun langsung berlari pergi dari sana dengan panik. Akan tetapi, beberapa langkah pria itu berlari, Lady Alice mengubah pikirannya, di mana ia juga menghabisinya, lalu membangkitkannya sebagai skeleton sembari menuturkan, tapi sepertinya kau tak harus hidup untuk melakukan itu, bukan? Bangkitlah, pergi dan beritahu mereka seperti yang kukatakan tadi. Dan Kim Jun ya, menarik. Sepertinya kau mengawasinya bukan tanpa alasan. Mendengar perkataannya,
Seseorang bertudung yang dari tadi bersembunyi di balik bayangan membalas. Mari kita bergerak sendiri mulai dari sekarang. Tepat setelah mengatakan itu, seseorang itu pun menghilang dari sana. Yang membuat Lady Alice bangkit berdiri kursinya. Lalu berjalan keluar mendatangi pasukan skeletonnya sembari menuturkan. Entah masa lalu ataupun sekarang, aku tak bisa mengerti apa yang ia pikirkan. Ya, tak masalah. Aku hanya perlu menghabisi mereka yang menerima bocah itu sebagai ratu baru. Sementara merendahkanku, pahlawan kataklysm yang hebat, akan kuubah mereka menjadi undead. Jadi, haruskah kita pergi ke London? Kita beralih kembali pada Kim Jun, di mana ia telah menerima eliksir Dragonheart dari Sir Huatuo. Wah, jadi ini adalah eliksir yang dibuat di Dragonheart. Tidak berbeda jauh dari biasanya kan? Sir Huatuo berkata, karena kondisi Dragonheart-nya juga sempurna untuk memperoleh hasil maksimal. Penting untuk kita tidak merusak penampilannya. Omong-omong, cepatlah makan itu. Namun, belum sempat Sir Huatuo bisa menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba saja tubuhnya menghilang dari sana. Dikarenakan Kim Jun kehabisan uang untuk menanggung biaya kausalitasnya. Meskipun hal itu membuat Kim Jun merasa ragu karena akan jadi masalah jika ia melebihakan uang saat ia menyerap eliksirnya. Pada akhirnya, Kim Jun tetap mengkonsumsi eliksirnya. Hingga seketika itu juga, energi dari eliksirnya mengguncang sekitarnya. Bahkan bisa langsung dirasakan oleh si Robert yang berada di depan istananya. Apa ini? Energi yang kuat muncul dari tempat itu dan mengguncang sekitar. Apa yang sebenarnya terjadi? Di tengah gembaran akan hal itu, Arya yang bisa menebak siapa pelakunya bertanya, "Si Robert, menurutmu seberapa kuat Hunter Kim Jun itu?" Si Robert yang sempat terperangit karena tak menduga pertanyaannya pun membalas, saya bahkan tak berani menilai kekuatannya." Arya yang penasaran menimpali, "Apa itu artinya? Kekuatannya itu melebihi pahlawan kataklysm." Si Robert melanjutkan, "Tentu saja, ini hanya asumsiku pribadi. Tapi mungkin tak ada orang di dunia ini yang bisa mengancam Hunter Kim Jun." Mendengar hal itu, saat si Robert merasa jika mungkin saja hanya monster apokaliptik yang bisa mengancam Kim Jun, Arya sendiri tertentu berpikir, enaknya dia, jika aku punya kekuatan sebesar itu, aku tak akan menjadi semenyedihkan seperti ini. Orang-orang juga tak perlu melakukan pengorbanan besar. Nenek pernah bilang, semua orang bisa jadi apapun yang mereka inginkan. Tapi bagi orang sangat tak berguna sepertiku, tahta ini begitu berat. Tentu saja, sikap yang seperti itu membuat Robert mencemaskannya. Meskipun begitu, Arya yang tak patah semangat segera bergegas pergi dari sana sembari berkata, "Yos, untuk saat ini, kita harus berusaha sekuat tenaga. Lanjutkan proses pemengolahan mayat monsternya. Apa kita bisa memindahkan ini?" Melihat tindakannya yang seperti itu, si Robert pun tersenyum berpikir, "Yang mulia, Anda selalu berkata bahwa Anda lemah. Tapi kebaikan hati dan aksi manusiawi Anda menyentuh hati banyak masyarakat. Jika ada orang yang bertanya, siapakah ratu yang pantas? Saya, Robert, akan berkata bahwa Anda adalah orangnya." Dengan pikiran seperti itu, si Robert pun menghampiri Arya sembari berkata, "Yang mulia, langitnya semakin gelap, mungkin akan segera turun hujan. Jadi tolong Anda masuk dulu." Namun, di saat Arya mengatakan jika ia ingin menyelesaikan pekerjaan lebih dahulu, tiba-tiba saja ada seorang kendaki yang berlari tergesa-gesa ke arahnya. Yang mulia, ada masalah. Ada kabar bahwa para pro hunter Skotlandia dan juga Undead Army milik Lady Alice sedang berkumpul di London." Tentu saja, hal itu pun membuat Arya terkejut bukan main. Hingga mereka semua pun segera bergegas pergi ke London. Dan saat kemudian, di sebuah jalan kota London, para hunter yang berpihak pada Arya pun berusaha mati-matian untuk menghentikan serangan paksa Lady Alice. Akan tetapi, perbedaan jumlah mereka yang begitu signifikan membuat situasinya tak menguntungkan bagi mereka. "Lady Alice, kenapa pahlawan kataklysm seperti Anda melakukan ini?" Tentu saja, Lady Alice yang duduk di sebuah singgasananya yang berada di punggung skeleton besar miliknya tak menjawabnya, di mana ia memerintahkan seorang skeletonnya untuk menghabisinya langsung di sana. Namun baru saja skeletonnya akan melayangkan pedangnya. Arya yang tiba di sana pun bersama Sir Robert
berteriak menghentikannya. Seketika itu juga Lady Alice menghentikan skeletonnya sembari bertanya, "Boya, ya ampun, lihat siapa ini? Bukankah ini boneka kecil kita? Jikalau kau seorang boneka, kau seharusnya berdiam diri di istana. Kenapa kau kemari?" Arya menatapnya membalas, Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Lady Alice menimpali, memangnya kau tak bisa lihat ya? Ratu kita sungguh keras kepala. Kesabaranku sudah mencapai batasnya." Mendengar perkataannya, Arya yang memperhatikan sekitarnya, di mana begitu banyak bangunan yang hancur dan korban jiwa yang berjatuhan, berkata, "Apa kamu menginginkan tahtaku?" Lady Alice tersenyum membalas, "Oho, setidaknya kau orang yang tanggap ya." Tentu saja, tingkah yang seperti itu membuat Sir Robert marah hingga berteriak, "Alice, apa kau pikir orang-orang akan mengakuimu jika kau melakukan ini?" Pidana pun diakhiri dengan angkuhnya. Lady Alice menegaskan, "Pengakuan? Tidak perlu. Aku sendiri yang memutuskan untuk menjadi ratu. Kenapa aku perlu pengakuan atau izin? Aku, Alice, pahlawan hebat," kata Kalayzam. "Aku adalah orang yang layak untuk memerintahkan kalian, para manusia bodoh, sebagai seorang penguasa."